Jadi ada sholat di kuburan, ada sholat di masjid, yang di masjid itu ada kuburan, ada kuburannya bisa ada dalam masjid, ada kuburannya bisa saja di mana? Belakang masjid, baik belakang. Jadi orang sholat ini ngadepin belakang nih. Begitu ya. Saya bingung sebetulnya. Ngadepin belakang. Jadi depannya mana? Pokoknya terserah ente dah, puyeng juga itu. Saya mikirinnya. Saya begitu, puyeng. Iya. 2 hari lagi biar nggak puyeng. 2 hari lagi. Begitu. Jadi ada sholat menjadikan wali tempat sujud. Itu namanya masjid. Masjid itu tempat sujud. Itu enggak boleh. Kalau yang itu mata begitu. Tapi kalau sholat di masjid yang sebetulnya masjid lalu ada makam di depannya, enggak apa-apa. Makruh juga enggak. Apatah lagi haram. Sholat ya tetap sah. Lagi sholatnya kita orang menghadap tembok, bukan menghadap kuburan. Nggak ada orang sholat ngadep kuburan, kagak ada. Satu pun kagak ada. Yang kata begitu, yang kayak begitu. Jadi kita harus pahami bersama tuh yang kayak begitu. Jadi materi kita ada namanya sholat di kuburan, ada hukum sholat di masjid yang ada kuburannya, begitu. Ada sholat di masjid yang tadinya nggak ada kuburan lalu ada kuburan, dan ada sholat menghadap kubur wali atau kubur nabi, niatnya tabarruk dan niatnya i'zaman, mengagungkan, niatnya ibadah. Kalau yang kayak begitu dilarang, karena Allah subhanahu wa ta'ala melaknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kubur nabinya tempat sujud, di mana Yahudi dan Nasrani sujud kepada kuburan niatnya semata-mata ibadah, nyembah, nuhanin kuburan. Nggak boleh lagi, nggak boleh yang kayak begitu, nggak boleh. Dan ini juga yang disalahpahami oleh saudara-saudara kita Wahabi. Nggak boleh ziarah kubur wali segala macam, nggak boleh. Tapi kalau ke tempat pariwisata mau boleh. Ini bagaimana kayak begini? Ini nggak benar nih. Gitu. Ini nggak kayak begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa bi maqbaratin, dan makruh salat di kuburan. Illam yatahaqqaq nabsyuha, jika tidak nyata oleh menggali ulang kuburan itu. Sawa'un shalla ilal qabri am alaihi am bijanibihi, sama ada ia solat menghadap ke kubur atau ia solat di atas kuburan, am bijanibihi atau di samping kuburan. Kama nassa alaihi fil sebagaimana menjelaskan oleh Imam Syafi'i
alaihi atas hukum makruh di dalam kitab Al-Umnya Imam Syafi'i. Wa tahrumus salatu liqabri nabiyyin aw nahwi waliyyin tabarrukan aw i'zaman, dan haram oleh solat menghadap kepada kubur Nabi atau seumpama wali karena mengambil barakah atau karena mengagungkan. Wa bahasa Zainul Iraqi adama karahatis salati fi masjidin tara'a dafnun nasi haulahu, dan telah membahas oleh Imam Zainuddin Al-Iraqi akan ketiadaan makruh salat di masjid yang datang baru oleh penguburan orang-orang di sekeliling masjid. Wallahu a'lam bishawab. Segini dulu, jangan banyak-banyak. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, kajian kita masih berbicara makruh salat, berkenaan apa hukum solat di kuburan. Perlu diketahui saudara, paparan kita ini ada 3 bahasan sebetulnya, yang kadang oleh sebagian orang dicampur adukkan menjadi hukum yang keliru pada akhirnya. Kita perlu diketahui ada namanya solat di kuburan. Kedua, ada solat di masjid, yang di masjid itu ada kuburan. Yang ketiga, ada menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Ada 3. 3 ini hukum berbeda, enggak boleh dicampur-campur adukan karena lain materi begitu. Kajian kita masih ngomongin solat dan masih berbicara makruh solat. Jadi apa hukum solat di kuburan? Maka kalau ditanyanya begitu, maka jawabannya perlu diperinci, perlu ditafsil. Sebab itlaqul hukmi fi maqami tafsil khata'un, mengeneralisir hukum padahal harus diurai dengan detil merupakan kekeliruan besar. Jadi kita harus duduk, masalahnya harus benar-benar duduk. Yang pertama, solat di kuburan itu hukumnya makruh. Kata Fathul Main, wa bi maqbaratin illam yatahaqqaq nabshuha sawa'un shalla ilal qabri am alaihi am bijanibihi kama nassa alaihi fil ummi. Hukumnya makruh solat di kuburan. Jadi solat di kuburan itu hukumnya makruh. Kapan solat di kuburan itu makruh? Catatannya apa? Catatannya illam yatahaqqaq nabshuha, kalau sekiranya tidak nyata, tidak yakin digali ulangnya kuburan tersebut. Kalau tidak diyakini ini tanah kuburan adalah hasil daripada penggalian ulang,
sehingga darah-darah mayit yang di bawah berubah naik ke atas. Itu namanya penggalian ulang. Makruh itu catatannya jika tidak jelas, tidak yakin bahwa kuburan itu sudah digali ulang. Kenapa makruh? Artinya solatnya masih sah. Sebab karena unsur bumi yang diinjak oleh dia nyata-nyata suci. Itulah penyebab makruh. Karena tidak yakin digali ulang. Begitu. Sehingga solatnya itu makruh. Kenapa makruh? Karena di situ diduga ada najis. Kedua, bisa jadi karena berjurusan dengan najis. Itu yang menjadi makruh. Seperti solat kita menghadap kubur, namanya menghadap najis. Ini nih makruh. Atau di atas kuburan, makruhnya double. Satu, makruh solat di kuburan. Dua, makruh solat nginjek kuburan orang. Itu dua makruh. Ataukah di samping kuburan, itu juga makruh. Kenapa? Karena berjurusan dengan najis. Makruh. Itu hukumnya makruh. Ini nggak pakai alas, injak aja tuh rumputnya, maksudnya begitu. Bagaimana kalau kuburan itu nyata digali ulang? Artinya kuburan ini udah ada isinya, lalu udah sekian lama digali lagi untuk ditumbuk. Jadi sehingga yang di bawah itu menjadi ke atas. Kalau nyata, makruh ini qaidnya illam yatahaqqaq nabsyuha. Pertanyaannya, fakaifa idza tahaqqaqa nabsyuha? Bagaimana kalau yakin nyata benar ini adalah digali ulang? Kalau nyata digali ulang mah bukan sekedar makruh, akan tetapi solatnya tidak sah. Solatnya tidak sah di kuburan bila mana yakin penggalian ulang. Sepakat. Kenapa? Karena bumi yang dia injak bercampur dengan darahnya orang yang sudah mati. Itu enggak sahnya di situ. Tapi kalaupun sudah digali ulang, kalau kita pakai sejadah mah di atas kuburannya tuh pakai alas, udah digali ulang sehingga kita tidak nginjek kuburan, nginjek tanah, tapi nginjeknya sajadah, maka itu mah solatnya tetap sah, hanya makruh, berjurusan dengan najis. Begitu. Jadi tidak sah kita solat di kuburan dengan catatan sudah nyata digali ulang. Sepakat seluruh ulama mazhab Syafi'i, kakinya injak kuburan. Kagak sah karena kakinya nginjak najis. Nginjak najis. Enggak sah. Begitu. Kecuali bila pakai alas, pakai sajadah.
Kalau pakai sejadah maka solatnya sah, di kuburan hanya hukumnya makruh. Jadi yang makruh solat di kuburan ini adalah dua. Satu, makruh solat di kuburan bila mana tidak diyakini digali ulang, makruh. Kedua, makruh solat di kuburan bila diyakini digali ulang namun kakinya nginjek sajadah. Yang ketiga, tidak sah solat di kuburan kalau nyata digali ulang sementara tidak ada sejadah karena kakinya nginjek najis, nginjek tanah yang ada najisnya, Dan ini dijelaskan oleh Imam Syafi'i di dalam kitabnya Al-Um, salah satu daripada 4 kitab induk hukum mazhab Syafi'i. Ada Al-Um, ada Al-Imla, ada Al-Buaiti, ada Al-Muzanni. 4. Dalilnya dari mana makruh ini? Imam Tirmidzi meriwayatkan di dalam Sunanut Tirmidzi, demikian pula Ibnu Majah meriwayatkan di dalam Sunan Ibnu Majahnya, Imamul Baihaqi meriwayatkan di dalam Sunanul Baihaqi-nya dari sahabat Nabi Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Kata beliau, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salata fi sab'ati mawatina fil mazbalati wal majzarati wal maqbarati wa qari'atit tariqi wa fil hammami wa fi ma'atinil ibil wa fawqa dhahri baitillahi subhanahu wa ta'ala. Kata Ibnu Umar, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang kita dengan larangan makruh, enggak haram, makruh, salat di 7 tempat. Di 7 tempat itu makruh katanya. Yang pertama, fil mazbalati, tempat buang sampah, karena banyak najis. Jadi sholat juga nggak usah kita nginjak najis apa kayak gitu. 2, majzarah, tempat jagal, pemotongan hewan. Di situ banyak darah, banyak kotoran, itu juga praduga adanya najis. 3, ini dalil kita, di kuburan, karena praduga adanya najis. Begitu, adanya najis. 4, di tengah-tengah jalanan, kemarin udah dibedah. 5, di tempat pemandian air panas. 6, di tempat ngasih minumnya unta, dan di atas Ka'bah itu. Intinya salat di kuburan ada 3 hukumnya. 1 makruh, 2 makruh, 3 haram. Begitu. Makruh jika kita enggak yakin digali ulang, mau di atasnya, di sampingnya, atau menghadap. Kedua, makruh jika nyata digali ulang tapi kita pakai sejadah, pakai alas, enggak nginjak najis, makruh juga karena berjurusan dengan najis. 3 haram, tidak sah, salatnya tidak sah bila kemudian kita yakin
itu digali ulang. Gali ulang. Bagaimana kalau kita ragu, apakah kuburan ini udah digali ulang apa belum? Maka fa in syakkal musalli fi nabshil maqbara fa qawlani fil madhab. Kalau kita ragu, digali ulang apa enggak ya? Digali ulang apa enggak ya? Digali ulang apa enggak ya? Begitu. Kalau kita ragu, maka ada dua pandangan, dua pendapat. Yang muktamad sah salatnya, tapi makruh. Kalau ragu, digali ulang apa belum, gali ulang apa belum, gali ulang apa belum. Ini janji nggak berkelas kaki. Itu hukumnya makruh. Kenapa? Sah karena asalnya buminya suci, dan bumi tidak boleh diputusin hukum najis disebabkan ragu, sehingga masih boleh sholat di kuburan. Yang kita ragu-ragu, digali ulang apa belum, digali ulang apa belum, tapi makruh, tetap makruh. Itu satu, saudara, namanya sholat di kuburan, hukumnya yang tadi. Lalu bagaimana kita sholat di masjid yang ada kuburannya di depannya ada kuburan di depannya tuh? Bagaimana sholat yang di depannya ada kuburan, kuburan ulama, kuburan wali depan masjidnya atau kuburan umum kaum muslimin yang wakaf-wakaf di masjid? Saudara, sholat di masjid yang di depannya ada kuburan atau di dalamnya ada kuburan wali gitu, atau kuburan ulama, kuburan nabi gitu, maka sholat itu ulama sepakat semuanya, sholat itu sah sholatnya, tentu dengan catatan bila sempurna rukun dan syaratnya. Enggak ngaruh di masjid itu di depannya ada kuburan, enggak apa-apa. Kenapa? Sah, enggak makruh, karena sholatnya tentu kepada Allah, bukan sholat kepada kuburan, pada kuburan. Tapi bagaimana kalau masjidnya ada temboknya, depannya ada kuburan, tapi ada tembok kayak gini nih? Itu sih enggak ngadep kuburan, ngadep apa namanya? Iya, ngadep tembok, kagak ngaruh yang kayak gitu. Ulama enggak apa-apa, enggak apa-apa. Sebagian saudara kita dari kaum salafi ini enggak ngerti begitu. Kalau masjid depannya ada kuburan udah haram gitu, haram, wasa. Dia tidak ngerti, dia lupa tuh, jangan-jangan nggak pernah haji juga, nggak pernah umroh, boro begitu. Ini mau kuburan Nabi bukan di depan, di mana? Di mana? Di dalam. Tuh ada kuburan di dalam, nggak ada tuh pun ulama bilang nggak sah. Begitu. Ini baru ngaji 2 hari aja, bilang nggak sah aja. Gitu. Akhirnya jadi bagus juga. Gitu. Akhirnya sama teman-teman kita kalau begitu, tadi nggak ada kuburan, taruhin kuburan, takut diambil alih, begitu, repot juga begitu. Akhirnya, karena kalau nggak ada kuburan diambil alih bisa. Akhirnya kasih kuburan juga akhirnya, padahal kuburan palsu gak ada apa-apanya, biar nggak diambil alih doang. Gitu, kasih aja dia entong gitu, padahal entong apa gitu. Jadi nggak apa, begitu. Di dalamnya orang kita sholat bukan ngadep kuburan, ngadep tembok. Itu di Madinah itu di dalamnya ada kuburan Nabi, nggak apa-apa. Lain itu kan Nabi. Orang ada Abu Bakar juga bukan Nabi. Dia bingung lagi jawabnya.
Bukan Nabi doang itu, ada Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, bukan itu doang, ada pengarang matan takrib Qadhi Abi Suja Ahmad bin Utsal Asfahani, dalam satu riwayat makam Siti Fatimah juga ada di situ. Enggak apa-apa juga begitu. Enggak sholat ngadep kuburan, itu ngadep rumah, itu rumahnya Nabi, enggak ngadep kuburan. Kalau ngadep kuburan, ini kuburan, kita sholat di sini nih, ini kuburan, namanya ngadep. Kalau dialangin mah ada sutra, ngadep sutra, begitu, ngadep sutra, yang kayak begitu, ngadep sutra, bukan ngadep kuburan. Udah ada ini, udah ada tembok aja udah cukup, apalagi dikasih ini, begitu. Itu kayak begitu. Jadi orang kurang ngerti, yang kayak begitu. Nggak apa-apa, sholat ngadep kuburan tuh, begitu. Jadi amat sangat tidak masuk akal kalau dikata kalau di depannya ada kubur atau di dalam ada kubur itu sholatnya batal, haram, tidak sah, begitu. Di masjid yang ada kuburan, sebab apa nggak masuk akal? Karena bakal menyatakan bahwa sholatnya kaum muslimin sedari dulu di Madinah, begitu, yang ada kuburan di dalamnya lagi, itu semuanya sholatnya haram dan tidak sah. Kan nggak begitu, nggak ada ulama yang bilang begitu. Ini orang yang ngaji baru kemarin sore aja lah yang nggak kayak begitu. Nggak apa-apa. Lagi juga kuburan Nabi masuk ke dalam masjid itu pada tahun 88 Hijriah, di zaman khalifah daripada Walid bin Abdul Malik bin Marwan. Di Amir Madinahnya waktu itu Umar bin Abdul Aziz, kasih kubah, begitu. Dari dulu nggak apa-apa, gitu. Makanya ditutup, begitu. Ada rumahnya, itu rumah Nabi, masuk ke dalam masjid. Nggak ada orang bilang sholat di belakangnya nih, sholat ini nih kepada Nabi nih. Nggak ada, nggak makruh, nggak makruh, begitu, nggak makruh, yang kayak begitu. Dan nggak haram juga. Itu namanya sholat di masjid yang di masjidnya ada kuburan, enggak apa-apa. Begitu tuh, enggak apa-apa. Bagaimana kalau di depan pengimaman di luar? Ya Allah, masih mendingan wali mah hidup. Di depan masjidnya itu ada mainan anak-anak, muteran. Itu sholat ngadepin mainan, masih mendingan ngadepin wali dibanding ngadepin mainan. Benar enggak? Mana depan masjid ada pohon lagi, begitu. Sholat nggak ada pohon, kan nggak begitu, udah ada temboknya, begitu. Ini berbicara yang kagak ada apenya, begitu, gitu. Terus wa tahrumus sholatu liqabri nabiyyin aw nahwi waliyyin tabarrukan aw i'zaman. Haram kita sholat ngadep kubur Nabi, niatnya ngambil berkah dan mengagungkan, artinya nyujudin wal ini mohar haram. Di dalam kitab Sahih Bukhari, Imam Bukhari riwayatkan, pun juga Imam Muslim. Di dalam Sahih Muslim riwayatkan hadis dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa an abiha. Kata Sayyidatuna Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajidah. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat pada orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani, dilaknat. Mengapa dilaknat? Mereka jadikan kubur Nabi sebagai masjid. Apa sebagai masjid? Sebagai tempat sujud, di mana kita sujud ngadep di niatnya ngambil berkah, niatnya ngagungi Nabi, nyujudin Nabi. Ini mahar haram, nggak boleh.
haram. Kalau kita sujudin Nabi, nggak boleh. Manusia nggak boleh sujud sama manusia. Zaman hidupnya Habibuna Muhammad SAW, saat kalau tidak khilaf itu sedang Mu'ad bin Jabal, karena dia jadi gubernur di Yaman. Kalau enggak, pokoknya ada sahabat Nabi dah, saya lupa ini. Kemudian itu pulang ke Madinah sebagai gubernur, begitu, datang ke pimpinan, begitu. Lalu kemudian sujud sama Nabi. Nabi bilang, enggak boleh, bangun, jangan sujud. Dia lihat ada orang pada sujud sama pendeta, para jemaat-jemaat gereja. Kata Mu'ad bin Jabal, kata sahabat ini, tuh pendeta aja disujudin, kan masih hebatan Nabi, gue sujud juga sama Nabi. Begitu, sujud sama Nabi. Kata Nabi, enggak boleh. Gitu. Andai aku mau nyuruh manusia sujud sama manusia, niscaya aku akan suruh istri supaya sujud ame suami. Cuman kagak boleh manusia sujud sama manusia. Andai boleh, yang bakal saya perintahkan bini ama laki kudu sujud. Sebab surganya bini itu di kaki suami, kaki suami. Surganya bini itu. Jadi masuk surga atau tidak tergantung lakinya ridho apa kagak. Begitu. Ketika dia mati, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalatil jannah. Mana-mana seorang istri meninggal dunia, lakinya redho, nggak ada kesel, nggak ada kecewa sama tuh bini, maka surga. Jadi ibu-ibu nih, surganya di kakinya laki, nurut aja sama laki, jangan diomelin lakinya, sianan. Begitu. Kalau laki diomelin tuh diantara musibahnya, tuanya jelek. Bener nggak? Enggak diomelin juga kalau tua menjelek ya. Itu begitu. Ini hukum haram kalau sujud sama Nabi, kubur Nabi, enggak boleh kita sujud. Ini ada kubur Nabi, kita mau pulang sujud dulu dah, enggak boleh, enggak begitu caranya, enggak boleh. Zaman hidupnya juga enggak boleh. Sama wali ya enggak boleh juga. Niat ngagungin tuh bukan begitu. Ngagungin tuh bukan begitu. Kata Sayyidina Fudail bin Iyad radhiyallahu ta'ala an, ittabi' turuqal huda wa la yadurruka qillatus salikin wala tattabi' turuqad dalalah. Begitu. Wala taghtarra bikasratil halikin. Ikuti jalan yang benar meskipun sedikit yang ngerjain. Tinggalin jalan yang kagak benar meskipun banyak yang kebelinger gitu. Jangan sujud sama kubur Nabi, nggak boleh. Doanya sama Allah. Kuburan orang soleh itu ada malaikat yang mengamini siapa orang yang doa, minta kepada Allah, bertawasul dengan orang soleh. Itu begitu. Dan yang nyuruh begitu adalah Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa di kubur orang soleh. Kata Imam Abdul Hasan Asyadili, mahabbatus salihin, mahabbatul awliya, wilayatun sughra. Langkah dasar orang kalau pengen jadi wali, pengen dicintai oleh Allah, mencintai wali-wali Allah, itu langkah pertama. Demen nama wali, hidup atau meninggal. Dia meninggal nggak boleh kita kata dia mati. Quran itu yang bilang, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Dalam ayat yang lain, wala takhsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan Anda mengeluarkan statement orang yang mati syahid mati.
Orang mati syahid itu di bawah wali. Ama orang mati syahid aja nggak boleh bilang mati, apalagi ama wali, apalagi ama nabi. Nggak boleh. Itu kayak begitu, nggak boleh. Lalu bagaimana kalau masjid dibangun, lalu kemudian karena banyak jasanya nih orang, akhirnya pas mati dikubur di depannya. Di depannya. Tadinya mau nggak ada kuburan, adanya masjid. Kemudian pada akhirnya masjid itu dikelilingi kuburan. Ini lagi katanya sih dia pernah bantu di masjid. Bantu apa? Di masjid bantu ngaduk semen. Jadi apa aja pokoknya ngaku bantu. Katanya ahli warisnya. Gitu ahli waris. Ini dulu yang wakafin engkongnya. Yang engkongnya dianya sih kagak. Orang dia ngerecokin pengurus doang. Kan ada juga yang kayak begitu, benar gak? Begitu. Dia kata begitu. Mau kuburin lagi di situ. Begitu. Ini bagaimana nih? Kata Imam Zainuddin Al-Iraqi, kata betul mau ini, wa bahasa Zainul Iraqi adama karahati sholati fi masjidin tara'a dafnun nasi haulahu. Sidi Syekh Zainuddin Al-Iraqi telah melakukan penelitian, pembahasan yang pada akhir kesimpulannya hukumnya enggak makruh, enggak apa. Salat di masjid yang akhirnya muncul ada kuburan di sekelilingnya, yang tadinya mah kagak ada. Muncul nih bukan muncul sendiri, bukan. Akhirnya orang pada nguburin di sekitaran masjid. Biasanya di sekitaran tuh di depannya bisa. Depan apa belakang sih? Itu nih masjid ini depannya ono apa ono sih? Nih, yang bener nih. Hah? Oh, ono belakang. Cara nyebutnya bagaimana? Biar sayanya neranginnya gampang. Ono no depan apa belakang? Oh belakang. Depannya ono. Oh baik. Jadi di belakang masjid. Baik, di belakang masjid. Tadinya enggak ada kuburan, sekarang akhirnya dikubur. Tuh kita sholat di masjid itu enggak apa-apa. Enggak makruh, enggak apa. Begitu lagi adanya masjid duluan, enggak apa-apa. Kayalah kuburan Rasulullah SAW. Kan itu misa tadinya. Perluasan, akhirnya kuburan juga masuk, tapi dikurung. Itu rumah tetap rumahnya Rasulullah. Enggak apa-apa. Jadi ada sholat di kuburan, ada sholat di masjid, yang di masjid itu ada kuburan. Ada kuburannya bisa ada dalam masjid, ada kuburannya bisa saja di mana? Belakang masjid, baik belakang. Jadi orang sholat ini ngadepin belakang nih. Begitu ya. Saya bingung ngerasa betulnya. Ngadepin belakang. Jadi depannya mana? Pokoknya terserah ente dah, puyeng juga itu. Saya mikirinnya. Saya begitu, puyeng. Iya 2 hari lagi biar nggak puyeng. 2 hari lagi begitu. Jadi ada sholat menjadikan wali tempat sujud, itu namanya masjid. Masjid itu tempat sujud. Itu enggak boleh kalau yang itu begitu. Tapi kalau sholat di masjid yang sebetulnya masjid, lalu ada makam di depannya, nggak apa-apa. Makruh juga enggak. Apatah lagi haram. Sholat ya tetap sah. Lagi sholatnya kita orang menghadap tembok, bukan menghadap kuburan. Nggak ada orang sholat ngadep kuburan, kagak ada. Satu pun kagak ada. Yang kata begitu, yang kayak begitu.
Jadi kita harus fahami bersama tuh yang kayak begitu. Jadi materi kita ada namanya sholat di kuburan, ada hukum sholat di masjid yang ada kuburannya, begitu. Ada sholat di masjid yang tadinya nggak ada kuburan lalu ada kuburan, dan ada sholat menghadap kubur wali atau kubur nabi, niatnya tabarruk dan niatnya i'zaman, mengagungkan, niatnya ibadah. Kalau yang kayak begitu dilarang, karena Allah subhanahu wa ta'ala melaknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kubur nabinya tempat sujud, di mana Yahudi dan Nasrani sujud kepada kuburan niatnya semata-mata ibadah, nyembah, nuhanin kuburan. Nggak boleh lagi, nggak boleh yang kayak begitu, nggak boleh. Dan ini juga yang disalahpahami oleh saudara-saudara kita Wahabi. Nggak boleh ziarah kubur wali segala macam, nggak boleh. Tapi kalau ke tempat pariwisata mah boleh. Ini bagaimana kayak begini? Ini nggak benar nih. Gitu. Ini nggak kayak begitu. Udah segini aja ngajinya, masih banyak-banyak. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilakan. Wallahu a'lam.